Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 dan teman-teman saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan persuasi pendekatan psikologi. Teori Rosenberg dikenal dengan teori aktif kognitif konsistensi dalam hal sikap. Dikenal pula dengan sebutan teori dua faktor. Teori Rosenberg lebih memusatkan pada hubungan komponen kognitif dan efektif. Pengertian kognitif tidak hanya mencakup tentang pengetahuan yang berhubungan dengan objek, sikap, melainkan kepercayaan tentang hubungan antara sikap itu dengan nilai dalam diri individu. Contohnya, seorang konsumen ingin membeli smartphone, BlackBerry Bold, dan iPhone 3G. Sebelum ia membeli, ia bertanya pada temannya yang telah menggunakan produk tersebut. Hasil yang ia dapat, baterai BlackBerry Bold sudah bisa dipastikan lebih baik dari iPhone 3G. BlackBerry Bold mempunyai ketahanan baterai yang dibilang cukup baik dari seri sebelumnya. Sedangkan untuk mengirim email dalam kegiatan Office, BlackBerry pun lebih unggul dibanding iPhone 3G. Teori Festinger dikenal dengan teori disonansi kognitif. Teori ini dikaitkan dengan perilaku yang nyata yang banyak mengandung perdebatan. Festinger ini menyelidiki tentang hubungan sikap dengan perilaku. Menurut Festinger, elemen kognitif mencakup pengetahuan, pandangan, kepercayaan tentang lingkungan, tentang seseorang atau tindakan. Arti dari disonansi yaitu tidak cocoknya antara 2 atau 3 elemen kognitif. Bila suatu elemen tidak cocok dengan elemen kognitif lainnya, hal ini akan menimbulkan disonansi. Cara mengurangi disonansi: 1. Mengubah perilaku. 2. Mengubah lingkungan. 3. Menambah elemen baru. Contohnya, makin besar tekanan atau paksaan yang digunakan untuk menimbulkan perilaku yang berlawanan dengan sikap seseorang, makin sedikit kemungkinan berubahnya sikap yang diharapkan. Teori Sheriff dan Hovland dan Bem. Kedua teori ini didasarkan pada proposi-proposi dari dua aliran psikologi yang sudah cukup teruji, yaitu aliran sosiologi atau antropologi dan aliran behaviorisme atau Skinnerian. Teori Sheriff dan Hovland mencoba bergerak lebih jauh ke arah terapan dan mengajarkan beberapa istilah dan hipotesis baru. Namun terdapat sedikit kelemahan dalam konsistensi internalnya karena ada beberapa proposi yang menyangkut konstruk tentang garis lintang, penerimaan, penolakan, dan ketidakterlibatan yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut, sedangkan teori Bem lebih cenderung untuk tetap berada pada prinsip Skinnerian yang klasik. Contoh teori Sheriff dan Hovland dan Bem. Sikap semata-mata tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berhubungan dengan suatu objek. Pada umumnya, sikap tidak berkenaan dengan suatu objek saja, melainkan juga dapat berkenaan dengan deretan-deretan objek yang serupa. Misalnya, si A seorang pemberani. Dalam hal ini bukan berarti si A sendiri yang pemberani, melainkan orang-orang sebangsa A juga pemberani. Selanjutnya ada teori Sarnoff. Teori ini adalah teori yang paling kurang memenuhi kriteria dibandingkan dengan teori-teori sikap yang lain. Hal ini disebabkan oleh teori yang kurang spesifik dalam prediksi-prediksinya, bagaimana mekanisme hubungan motif, tension, dan sikap tidak diterangkan dengan jelas. Teori ini didasarkan pada potensi dari motif untuk menentukan hubungan, motif, dan sikap. Tentu saja, usaha seperti ini tidak cukup kuat. Tingkah laku overt yang menyertai sikap yang sama pada dua individu dapat terjadi defense atau mekanisme
pertahanan. Contoh dalam teori Sarnoff, yaitu kecemasan sudah membuat seseorang merasa terganggu, maka ego perlu menerapkan mekanisme pertahanan untuk melindungi individu tersebut. Faktor-faktor perubahan sikap. Pertama ada faktor internal, yaitu faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa selectivity atau daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Misalnya, orang yang sangat haus akan lebih memperhatikan perangsang, dapat menghilangkan hausnya itu dari perangsang-perangsang lainnya. Yang kedua ada faktor eksternal, yaitu faktor yang terdapat di luar diri pribadi individu, merupakan interaksi sosial di luar kelompok. Misalnya, interaksi antara manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi seperti surat kabar, radio, televisi, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga ada komunikator. Kesimpulan yang paling nyata dapat dipercaya adalah semakin baik penilaian seseorang terhadap komunikator, semakin mudah orang itu mengubah sikapnya. Yang keempat ada komunikasi. Semakin baik penilaian seseorang terhadap komunikasi yang senjang, semakin besar kemungkinan seseorang itu akan mengubah sikapnya. Yang kelima ada situasi. Situasi yang dihadapi seseorang akan mendorong seseorang untuk mengubah sikapnya. Yang keenam ada target. Karakteristik target dan pengalaman-pengalaman target mempengaruhi terhadap suatu pesan dan akan mempengaruhi pula pada suatu pesan tersebut. Bentuk perubahan sikap. Perubahan sikap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perubahan sikap spontan, yang kedua persistensi perubahan sikap, dan yang ketiga perubahan sikap secara langsung. Perubahan sikap secara spontan. Perubahan sikap ini lebih mendalam dan cenderung lebih ekstrim. Misalnya, jika kita meluangkan waktu lebih lama untuk memikirkan pasangan kita, maka kita akan merasa senang dan menyukainya. Dan jika kita memikirkan musuh kita, maka akan sebaliknya. Yang kedua, persistensi perubahan sikap. Menurut Kalman and Howland, persistensi adalah apakah penerima komunikasi itu ingat akan petunjuk-petunjuk penting seperti kredibilitas sumber komunikasi. Contoh dari persistensi perubahan sikap yaitu sebuah perusahaan memberikan leluasa karyawannya dalam menentukan cara mereka bekerja. Yang ketiga, perubahan sikap secara langsung. Perubahan sikap ini adanya hubungan langsung antara komunikator, yaitu ingin mengubah atau membentuk sikap keunikan. Bentuk pengubahan sikap secara langsung dibagi menjadi 3, yaitu pesan atau message, komunikator, dan komunikan. Contohnya, dari perubahan sikap secara langsung adalah ada dua seorang sahabat saling membicarakan drama Korea. Si A tidak begitu terlalu suka. Begitu si B memperlihatkan atau mempertontonkan drama Korea ke si A, tiba-tiba si A menjadi suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rentang Pianrom dengan NIM G31190047. Saya akan menjelaskan teori social judgment. Teori ini dikembangkan oleh Musafir Sharif, seorang psikolog dari Oklahoma University, Parker 1987. Teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Proses pertimbangan isu atau objek sosial tersebut berpatokan pada kerangka rujukan yang dimiliki seseorang. Kerangka inilah yang menjadi rujukan bagaimana seseorang memposisikan dan menyortir pesan yang diterima dan membandingkannya dengan sudut pandang yang rasional. 3 rujukan yang digunakan dalam merespon suatu stimulus. Yang pertama, latitude of acceptance, yang terdiri dari pendapat yang masih diterima dan ditoleransi. Proses pertimbangan di atas menurut Sharif dan Hovland 1961 berlaku baik untuk pertimbangan fisik misalnya berat maupun pengukuran sikap. Yang kedua, latitude of rejection,
yang mencakup gagasan yang ditolak karena tidak rasional. Jika seseorang individu melibatkan dirinya sendiri dalam situasi yang dinilainya sendiri, maka ia akan menjadikan dirinya sendiri sebagai patokan. Yang ketiga, latitude of no comment yang terdiri dari pendapat atau pesan-pesan persuasif yang kita tidak tolak dan kita tidak terima. Latitude of no comment yang terdiri dari pendapat atau pesan persuasif yang tidak kita tolak dan tidak kita terima. Komunikasi menurut Sharif dan Hovland bisa mendekatkan sikap individu dengan sikap-sikap orang lain, tetapi bisa juga malah makin menjauhkannya. Ego involvement atau keterlibatan ego. Menurut Sharif, keterlibatan ego merupakan hal yang paling penting terhadap suatu masalah yang sedang dihadapi dalam kehidupan. Ego involvement mengacu pada tingkat seberapa penting atau tidaknya suatu pesan yang ada di dalam hidup seseorang. Teori ini menjelaskan dua macam efek yang ada akibat proses pertimbangan sosial. Yang pertama ada efek asimilasi dan yang kedua ada efek kontras. Yang pertama, efek asimilasi terjadi saat seseorang menempatkan sebuah pesan dalam wilayah penerimaan dan pesan tersebut mendekati pernyataan yang ada. Karena pesan tersebut mendekati pertanyaan yang ada, maka pesan tersebut akan diasimilasi atau dianggap sama dengan pernyataan yang ada dijadikan satu kelompok. Sedangkan efek kontras terjadi saat seseorang menempatkan sebuah pesan dalam wilayah penolakan karena pesan tersebut tidak sesuai dengan dan bertentangan dengan pernyataan yang ada. Judging the message, contrast and assimilation. Sharif menyatakan bahwa kita menggunakan pola dasar pemikiran kita sebagai perbandingan ketika menerima berbagai macam tipe pesan. Dalam penilaian terhadap pesan tersebut, dapat terjadi dua hal, yaitu kontras dan assimilation. Discrepancy and attitude change. Menilai atau mempertimbangkan suatu pesan berdasarkan dengan tingkat kedekatan dengan pola pikir kita sebagai langkah awal menuju pada perubahan perilaku. Inilah yang disebut dengan diskrepansi. Diskrepansi yang akan memunculkan perubahan perilaku ini bisa didasari tidak hanya dari attitude of acceptance, tapi juga dari latitude or rejection.